Dewa Perang. Bab 521. Undangan Pernikahan. Saya sedikit kecewa dengan Anda, Saudara Junlin. Anda berbicara tentang kuda hitam besar saat itu. Sekarang ini adalah bajingan besar. Masuk akal bahwa Yunting Group harus menjadi milik Anda. Mengapa Anda menjadi konsultan teknis kecil? Zheng Xiaoqi berkata sambil tersenyum. Dia sangat bahagia hari ini. Saya akan bersiap untuk pertarungan yang sulit. Tapi yang tidak kuharapkan adalah Ye Junlin, tunangan Dol. Masih Ye Junlin yang campur aduk seperti ini. Dia sangat bersemangat. Dia bahkan lebih percaya diri tentang negosiasi yang akan datang. Itu tidak benar, Tuan Zheng. Fakta bahwa Yunting Group mengirim bajingan seperti itu ke keluarga menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak memperhatikan negosiasi ini. Asisten itu tiba-tiba berkata. Senyum di wajah Zheng Xiaoqi menghilang. Dia juga memikirkannya. Apakah grup Yunting sengaja mengirim sampah? Bukankah mengirim sampah untuk menunjukkan sikap mereka? Grup Sansing tidak dianggap sebagai satu hal. Bahkan jika mereka bernegosiasi, mereka berada di pihak yang dominan. Ada apa dengan Yunting Group? Kirim sampah untuk mempermalukan kami. Zheng Xiaoqi berkata kepada asistennya. Dia berbicara cukup keras untuk didengar Ye Junlin. Asisten berkata, Tuan Zheng, saya baru saja mengkonfirmasinya. Ye Junlin adalah negosiator yang mereka kirim. Dia dapat memutuskan segalanya. Kalau begitu, mari kita mulai negosiasi. Zheng Xiaoqi berkata dengan dingin. Ketika semua orang sedang menyiapkan tempat untuk pertemuan negosiasi, Zheng Xiaoqi datang ke Ye Junlin dan mencibir, Kakak Junlin benar-benar tidak berharap kita bertemu dengan cara ini. Kakak Junlin, aku tidak percaya kalimat itu sampai aku bertemu denganmu. 30 tahun. 30 tahun dari Hedong ke Heksi. Itu telah banyak berubah. Ye Junlin mengangguk. Ya. Kamu telah berkembang ke titik ini. Hei. Tidak. Kamu telah berubah lebih banyak lagi. Keluarga. Berhasil terdaftar. Tapi apa yang terjadi dalam waktu kurang dari sebulan? Ye Jiangwo memungut sampah untuk mencari nafkah. Keluarga Ye lebih menderita dari satu sama lain. Betapa indahnya keluarga Ye di masa lalu. Bahkan jika ayahmu dan ayahku adalah teman baik, tapi aku tahu bahwa ayah angkatmu memandang rendah keluarga Zengku dan mengira kami adalah penduduk desa. Tapi sekarang, keluarga Zengku memiliki nilai pasar 2 miliar. Aku juga agen umum distrik Huaxia Group Sansing. Sekarang kita melihat ke bawah. Semua orang di keluarga Ye Anda, termasuk Anda. Anda hanya bisa berbaring di tanah dan menjilat sepatu untuk keluarga Zheng. Zheng Xiaoqi berkata. Tentu saja, Anda lebih baik. Setidaknya makanan dan pakaian tidak masalah. Tapi itu tidak berguna. Masih bagian bawah masyarakat. Ye Junlin tidak pernah berbicara. Dia menghela nafas. Kenyataannya benar-benar kejam. Mengubah gadis kecil yang murni dan baik hati menjadi ini. Zheng Xiaoqi tertawa. Tidak ada gunanya menghela nafas. Hidup seperti ini. Jangan memandang rendah orang. Mungkin suatu hari orang akan menginjak kepalamu. Sekarang keluarga Zheng kami adalah menginjakmu. Di atas kepala keluarga Ye. Ye Junlin tidak marah. Tapi Wu Shen tidak bisa menahannya lagi. Melihat ini, Zheng Xiaoqi tersenyum dan berkata, Oke, jangan membicarakan hal-hal ini. Ini akan menjadi pernikahan saya dalam 5 hari. Adapun saya akan menikahi Li Zaizhen, keponakan Park Tianxin, manajer umum dari distrik Huaxia Group Sansing. Datang dan hadiri pada waktu itu. Ini adalah undangan. Ye Junlin menerima undangan itu dan berkata dengan terkejut, bahasa Korea. Yah. Seorang eksekutif yang digunakan kembali oleh grup Sansing. Memiliki saham grup Sansing. Bahkan kamu saat itu jauh tak tertandingi. Zheng Xiaoqi tampak bangga. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Oke, saya akan berpartisipasi. Bab 522. Jika Anda ingin orang tidak mengetahuinya, jangan lakukan. Melihat Ye Junlin, dia tidak menjawab. Zheng Xiaoqi segera mengubah kata-katanya. Bagaimana dengan saudara Junlin? Kami telah bermain sejak kecil. Saya dapat dianggap sebagai saudara perempuan Anda, kan? Mengapa Anda harus menghadiri pernikahan saya? Zheng Xiaoqi hanya ingin Ye Junlin menghadiri pernikahannya. Beritahu dia betapa dia menyesal menolaknya untuk memilih Li Ziran saat itu. Baiklah. Baiklah. Aku akan menghadiri pernikahanmu.
Meskipun Zheng Xiaoqi menjijikkan sekarang. Tapi bagaimanapun, itu juga objek bonekanya. Dan Ye Junlin menganggapnya sebagai adik perempuannya. Jika Anda akan menikah, lakukanlah. Zheng Xiaoqi mengangguk puas. Kakak Junlin harus berdandan untuk hadir. Yah, aku berharap kamu bahagia. Ye Junlin tersenyum. Aku. Zheng Xiaoqi menunjukkan sedikit keraguan. Sebenarnya, dia tidak menyukai Li Jaijin. Tetapi karena identitas Li Zaizhen, dia adalah keponakan Park Tianxin. Dan dia sangat cakap. Jadi Zheng Xiaoqi menikahinya, hanya ingin menjadi lebih kuat di masa depan dan menjadikan keluarga Zheng menjadi keluarga kaya. Park Tianxin membiarkan keponakannya menikahinya karena dia melihat kemampuannya. Zheng Xiaoqi menjadi keponakan iparnya, yang berarti dia mengendalikan semua industri grup Sansing di Tiongkok. Sebenarnya, dia ingin menendang Yu Hui untuk waktu yang lama. Tapi markas tidak mengizinkan. Posisi ini harus diduduki oleh orang Cina yang cakap. Kebetulan setelah penampilan Hui yang tidak menyenangkan beberapa kali, Park Tianxin berhasil menendangnya keluar dan menempatkan Zheng Xiaoqi di atas tahta. Zheng Xiaoqi sangat bersemangat dan segera memanggil ayahnya Zheng Wensuo. Ayah, tahukah Anda? Saya bertemu Ye Junlin. Dia berjanji untuk datang ke pernikahan saya. Hahaha. Benarkah? Hebat. Biarkan dia melihat seberapa kuat keluarga Zheng kita sekarang dan seberapa baik putriku. Dia tidak bisa berdiri tegak. Itu hanya sia-sia. Zheng Wensuo juga sangat bersemangat. Dia ingin membiarkan Ye Junlin memperhatikan pernikahan Zheng Xiaoqi di seluruh dunia, dan memintanya untuk menyesali kematiannya. Pak Zheng sudah siap. Silakan duduk. Tanya asisten itu. Ye Junlin juga duduk di seberang. Zheng Xiaoqi memandang Ye Junlin dan mencibir. Negosiasi telah dimulai. Anda harus tahu apa yang terjadi. Saya ingin mendengar dari Anda. Oke, kalau begitu saya akan membicarakannya. Ye Junlin berbelok di tikungan dan berkata, pertama, grup Sansing harus menyerahkan lebih dari 80 miliar faksi Yuan Sanhe yang diam-diam diambil. Uang dalam jumlah besar ini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan provinsi Jiangnan. Grup Sansing tidak dapat segera memindahkan dan menyerahkannya. Kedua, media akan mempublikasikannya minta maaf dan menjelaskan kejahatan tahun-tahun ini. Ketiga, grup Sansing akan keluar dari Tiongkok, atau dengan patuh mengikuti aturan Tiongkok. Ini adalah 3 poin yang ingin saya katakan. Setelah Ye Junlin selesai berbicara, seluruh tempat itu sunyi senyap. Zheng Xiaoqi tercengang. Semua orang di grup Sansing tampak aneh. Bahkan Wu Shen tampak luar biasa. Saudara Ye terlalu gila. Sekarang semua orang tahu bahwa provinsi Jiangnan didominasi oleh grup Sansing. Akibatnya, Ye Junlin mengucapkan kata-kata yang begitu mendominasi. Biarkan grup Sansing keluar. Terlalu gila, kan? Apakah ada orang lain di provinsi Jiangnan yang memiliki kemampuan ini? Butuh 1 menit penuh bagi Zheng Xiaoqi untuk bereaksi. Ye Junlin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan grup Sansing mencuri lebih dari 80 miliar yuan dari Yuan Sanhe? Di mana kamu mendengar gosip itu? Zheng Xiaoqi berkata dengan marah. Sebenarnya dia terkejut. Bagaimana Ye Junlin tahu? Gosip. Hahaha. Ye Junlin tersenyum. Zheng Xiaoqi juga memiliki kebiasaan tak tahu malu dari grup Sansing. Jika Anda tidak ingin orang mengetahuinya, jangan lakukan sendiri. Grup Sansing tidak berpikir itu rahasia dan tidak ada yang mengetahuinya. Dana 100 miliar ini secara khusus diatur untuk mendukung pembangunan dan pengembangan provinsi Jiangnan. Grup Sansing bahkan berani mengambil uang ini. Apakah Anda mencari kematian? Bab 523. Kamu tidak bisa melakukannya. Begitu kata-kata itu keluar. Bahkan Zheng Xiaoqi tercengang. Karena grup Sansing tidak nyaman dengan uang ini. Pertama, jumlah yang terlibat terlalu besar. Kedua, dana yang khusus disiapkan oleh ibu kota provinsi. Jadi mereka mencoba yang terbaik untuk melakukan amal, untuk membersihkan. Menyebutkan uang ini sama dengan menyodok kelemahan grup Sansing. Ye Junlin berkata dengan dingin, negosiasi hari ini adalah tentang 3 hal yang saya katakan. Pertama, bayar kembali uangnya. Kedua, minta maaf dan ganti rugi. Dan ketiga, keluar atau patuh. Terlalu sombong. Wu Shen sangat bersemangat sehingga dia akan menangis. Saudara Ye adalah pria sejati. Zheng Xiaoqi benar-benar terpana.
Ini sama sekali bukan isi dari negosiasi hari ini. Apa-apaan ini? Apakah kamu tidak akan menikah? Beri Sansing Group 5 hari. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ye Junlin memberi tenggat waktu. Isi negosiasi Ye Junlin yang diminta oleh pihak kita hari ini adalah Zheng Xiaoqi terputus tepat ketika dia akan berbicara. Maaf, kamu tidak memenuhi syarat. Karena kamu meminta negosiasi, semuanya harus mendengarkanku. Ye Junlin sangat mendominasi. Oke, kalau begitu, apakah kamu mewakili grup Yunting? Zheng Xiaoqi mencibir. Perwakilan. Karena saya di sini, itu berarti saya mewakili seluruh grup Yunting. Ye Junlin mengangguk. Negosiasi hari ini menekankan hal ini. Itu benar. Zheng Xiaoqi tersenyum. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Tanggung konsekuensinya. Grup Sansingmu yang memikirkan masalah ini, kan? Aku hanya memberi waktu 5 hari. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan mengambil semuanya kembali sendiri dan mengusir grup Sansing dari Tiongkok. Nada suara Ye Junlin datar, seolah-olah membicarakan hal yang sepele. Hahaha. Semua orang termasuk Zheng Xiaoqi tertawa. Mengusir grup Sansing dari Tiongkok. Apakah Anda mengatakan ini jika Anda gila? Bahkan para pemimpin provinsi menutup mata. Di provinsi Jiangnan, siapa yang bisa mengguncang grup Sansing? Grup Yunting kecil. Memang benar, tapi itu terlalu kecil dibandingkan dengan grup Sansing. Ye Junlin, apakah kamu benar-benar menggunakan bulu ayam sebagai panah? Orang-orang dengan jelas mengirimmu ke sini hanya untuk melakukan gerakan. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Zheng Xiaoqi mencibir lagi dan lagi. Bagaimana denganmu? Jangan salahkan orang lain. Bawa saja kalimat ini ke telinga penanggung jawabmu. Kata Ye Junlin. Sangat arogan. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak terlalu mahir berbahasa Mandarin terdengar. Li Jaijin dalam setelan jas muncul. Opa, izinkan aku memberitahumu. Ini boneka yang aku pesan saat aku masih kecil. Sekarang, itu hanya sampah. Bisik Zheng Xiaoqi. Li Zaizhen memandang Ye Junlin dengan heran dan mencibir. Sayangku, dia tidak layak untukmu. Kamu ingin mengusir grup Sansing kami keluar dari Tiongkok. Li Zaizhen memandang Ye Junlin dengan merendahkan. Bum bum bum. Dengan suara tanah bergetar, Cui Hongwan, yang tingginya 2 meter dan lebih dari 200 pound, muncul. Itu seperti dewa yang tak terkalahkan yang menatap Ye Junlin dan Wu Shen. Wu Shen merasakan aura berbahaya pada Cui Hongwan. Dan segera berkata, jangan salah paham, kami hanya pembawa pesan. Inilah yang dimaksud dengan bos grup Yunting kami. Wu Shen tidak memikirkan konflik. Dia merasa bahwa Ye Junlin tidak akan menjadi lawan Cui Hongwan. Jadi tahan dengan itu. Ya, itu yang aku katakan. Cobalah untuk melakukan 3 hal ini dalam 5 hari. Ye Junlin memandang Li Zaizhen. Rusak. Wu Shen menamparkan dahinya. Ye Junlin bergegas. Saya melihat Cui Hongwan maju selangkah dan berkata dengan dingin, coba. Bab 524, Master Pertarungan Terkuat mengambil tindakan. Ukuran Cui Hongwan membuatnya terlihat seperti binatang buas. Dia berbicara dengan suara keras, seolah-olah guntur bergemuruh. Ada tekanan berat di tubuhnya. Aura yang kuat membuat banyak orang gemetar, dan Zheng Xiaoqi dan yang lainnya mundur tanpa sadar. Cui Hongwan menatap Ye Junlin dengan dominan. Seolah-olah seekor binatang buas sedang menatap seekor domba kecil. Wu Shen menatapnya dengan waspada. Tetapi dia tahu bahwa jika dia memulai dengan Cui Hongwan, dia akan ditinju sampai mati. Ini adalah Master Super. Saudara Ye dalam kesulitan kali ini. Kamu akan tahu konsekuensinya dalam 5 hari. Ye Junlin mencibir. Pergilah. Ye Junlin pergi bersama Wu Shen. Ledakan. Detik berikutnya. Dengan keras. Cui Hongwan tiba-tiba menarik Wu Shen dan menekannya ke bangku. Rao adalah Wu Shen, yang pensiun sebagai pengintai dan tidak bereaksi sama sekali. Dia dikendalikan dengan ketat oleh Cui Hongwan di kursi, tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Wu Shen berubah liar. Terlalu kuat. Lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saudara Ye bukan lawan. Akan menderita. Negosiasi belum berakhir. Siapa yang berani pergi? Cui Hongwan berkata dengan dingin, seperti raungan yang menggelegar. Zheng Xiaoqi dan yang lainnya berseru bahwa mereka keren.
Mereka telah dikendalikan dan ditekan oleh Ye Junlin sekarang, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Benar saja, kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Zheng Xiaoqi buru-buru berkata, ya, itu benar. Negosiasi belum dimulai. Grup Sansing tidak menyebutkan konten negosiasi sama sekali. Mengapa kamu pergi? Li Zaizhen juga mencibir, bukankah grup Yunting terlalu gila? Bahkan tidak peduli dengan grup Sansing kami. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak dapat berbuat apa-apa? Ya, kami tidak berbicara. Siapa yang berani pergi? Dengan adanya Cui Hongwan, semua orang di grup Sansing mulai menjadi sombong. Cui Hongwan menunjuk Ye Junlin dan memerintahkan dalam bahasa Mandarin yang tidak terampil. Kamu, ke sini, duduk. Sudut mulut Ye Junlin terangkat, menunjukkan senyum penuh arti. Apakah aku akan bersikeras untuk pergi? Hehehe. Li Zaizhen dan Zheng Xiaoqi saling berpandangan dan keduanya tertawa. Mereka memandang Cui Hongwan. Artinya jelas, jika Anda ingin pergi, Anda harus melewati level Cui Hongwan. Kemudian, Zheng Xiaoqi pergi. Sebelum negosiasi dimulai, Park Tianxin menawarkan dua opsi. Biarkan Zheng Xiaoqi bernegosiasi terlebih dahulu. Jika tidak, biarkan Cui Hongwan mengirim. Penampilan Cui Hongwan adalah rangkaian rencana kedua. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Cui ingin Anda bersikap lembut. Saya ingin dia menghadiri pernikahan saya. Zheng Xiaoqi tersenyum. Li Zaizhen melirik Ye Junlin dan pergi sambil tersenyum. Cui Hongwan juga tahu bahwa hal berikutnya yang bisa dia akhiri. Beberapa orang dari grup Sansing juga sengaja menutup pintu ruang konferensi. Tidak bisakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Melihat Ye Junlin masih berdiri, Cui Hongwan berkata dengan marah. Biarkan orang pergi. Bukan giliranmu untuk menjadi liar di situs Huaxiaku. Suara Ye Junlin tenang, tapi sangat megah. Kekuatan itu seperti seorang marsal yang memimpin sejuta pasukan, yang membuat orang bergidik. Bahkan Cui Hongwan dalam keadaan kesurupan, pria di depannya bisa mengancamnya. Huff, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kamu dan aku harus mengendalikannya. Begitu dia selesai berbicara, Cui Hongwan pindah. Terlepas dari ukurannya, dia bisa secepat kilat. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Dia muncul di depan Ye Junlin, meraih bahunya. Saya ingin melemparkan Ye Junlin ke kursi. Meskipun Ye Junlin tingginya sedikit di atas 1,8 meter, dia terlalu kecil di depan Cui Hongwan, yang tingginya lebih dari 2 meter dan 200 jin. Wu Shen dan yang lainnya telah memejamkan mata dan tidak berani melihat gambar yang menyedihkan itu. Bab 525, Manusia Terbang. Tapi wajah Cui Hongwan berubah secara dramatis, karena Ye Junlin seperti gunung. Di bawah kekuatannya, dia bahkan tidak bergerak. Terkejut. Sangat terkejut. Cui Hongwan tahu betapa mengerikan kekuatannya. Anda bisa melempar gajah, tetapi Anda tidak bisa mengguncang Ye Junlin. Pergi. Tiba-tiba mulut Ye Junlin meledak menjadi guntur, dan kekuatan tak terlihat meletus dari tubuhnya. Boom! Cui Hongwan terkejut dan keluar. Bang bang bang. Dia berhenti setelah terhuyung-huyung ke meja ruang konferensi. Mata penuh kejutan yang tidak bisa dibuka. Kamu mencari kematian. Cui Hongwan meraung seperti binatang buas dan mulai tiba-tiba. Boom! Dia melompat. Melompat ke ketinggian lebih dari 10 kaki. Seolah-olah bola meriam telah ditembakkan, dengan momentum guntur. Semua orang yang hadir merasakan angin kencang menyapu, dan pipi mereka panas dan sakit, seolah-olah api sedang membakar. Retak. Bangku dan meja rapat di sebelahnya tidak tahan angin kencang, dan hancur berkeping-keping. Cui Hongwan melakukan teknik bertarung terkuat, bahkan bisa dikatakan sebagai teknik membunuh. Hai. Wu Shen menarik napas. Cui Hongwan ini terlalu kuat. Terlalu kuat. Cui Hongwan mencambuk kakinya seperti bayangan di udara. Dan kaki ini pasti akan memecahkan prasasti dan memecahkan batu. Paung. Cui Hongwan meraung lagi. Tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Dan kaki kanannya penuh energi. Seperti bola api. Ledakan. Rambut patah di dahi Ye Junlin telah terangkat. Cui Hongwan menuangkan semua kekuatannya ke kaki kanannya. Dan dia pasti akan membunuh dengan satu pukulan. Dia sangat yakin bahwa dengan pukulan ini, tembok setebal 3 meter pun bisa ditendang dengan satu tendangan. Belum lagi Ye Junlin.
Jika dia tersapu, tulangnya akan hancur. Wu Shen sudah putus asa. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Cui Hongwan sendiri dapat menghentikan 1000 pasukan. Layak menjadi juara kompetisi pertarungan tanpa batas Korea. Seluruh orang seperti pedang yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan dari senjata humanoid terkuat. Ye Junlin berdiri di tempat, seolah dia ketakutan. Tetapi ketika Cui Hongwan membanting dengan satu kaki, Ye Junlin bergerak. Pukulan itu seperti pegas penuh, dilepaskan seketika, dan menghantam keras, mengenai kaki kanan Cui Hongwan. Boom! Ada suara yang membosankan dan menggelegar, dan semua orang tuli. Selesai. Wu Shen tahu bahwa Ye Junlin terluka parah oleh pukulan ini. Retak. Tapi di mana saya bisa membayangkan, Cui Hongwan sepertinya mengalami kecelakaan mobil. Kaki kanannya bengkok dan patah aneh di tempat, dan seluruh orang terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Retak, retak, retak. Tubuh Cui Hongwan menghancurkan lebih dari selusin meja konferensi, menghancurkan pintu kaca, dan terbang keluar tanpa melambat. Dia terbang beberapa puluh meter, melintasi pagar pembatas di lantai 2, dan menabrak lobi di lantai pertama. Pada saat ini, Zheng Xiaoqi dan Li Zaizhen kebetulan sedang berjalan berdampingan di lobi di lantai pertama. Zheng Xiaoqi bertanya sambil tersenyum, "Sayang, menurutmu apa yang akan dilakukan Cui Hongwan pada Ye Junlin?" Li Zaizhen mencibir, "Cui Hongwan adalah binatang buas. Dia orang gila. Ye Junlin menyedihkan, dan dia harus menghancurkannya. Lengan dan kaki jika dia tidak mati. Haha, maka aku bisa yakin." Zheng Xiaoqi tersenyum puas. Dia sangat marah saat melihat penampilan arogan Ye Junlin barusan. "Oke, ayo pergi sekarang. Seharusnya hampir selesai." Keduanya datang ke ruang konferensi. Boom. "Sayangku, lihat apa itu." Tiba-tiba, Li Jaijin berteriak. Karena sosok raksasa seperti sapi terbang turun dari lantai 2. Bersambung.